Lagu Melayu jangan dikoplo, kalau dikoplo sakit dengarnya. Jangan malu kalau kamu jomblo, orang jomblo dikit dosanya. Halo sobat jomblo di mana saja, apa kabar? Bosan sendiri terus? Bosan dong, masa enggak? Timbang kalian bosan, lalu stres dan menyalahkan nasib, mending di sini saja. Siapa tahu bosan kalian hilang. Oke? Kali ini gua membawakan film barat yang berjudul Shut In. Ya, film tentang kejiwaan juga seperti kemarin-kemarin. By the way, habis nonton film ini gua jadi inget novel Laskar Pelangi. Kenapa begitu? Nanti kita bahas di akhir video. Sekarang kita langsung saja menuju filmnya. Kisah ini dimulai ketika Richard akan mengantar anaknya yang bernama Stephen ke sekolah asrama. Remaja tersebut dikeluarkan dari sekolah lamanya. Tampaknya si Stephen tidak setuju dengan kepindahannya. Dalam perjalanan, Stephen dan ayahnya bertengkar hebat karena Stephen menganggap ayahnya mengusirnya pergi. Akibatnya, ini adalah Mary, ibu tiri Stephen. Kisah akan berfokus pada wanita cantik ini. Mary mengurus Stephen dengan sabar setiap hari karena Stephen mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan tersebut. Sedangkan Richard, suami dari Mary, ia tidak selamat. Mary adalah seorang psikolog yang kantornya berada di samping rumahnya. Pada saat itu, ia sedang menangani pasien, seorang anak kecil bernama Tom. Bocah kecil yang menderita tuli dan tinggal di panti asuhan. Hari itu adalah hari terakhir Tom berkonsultasi dengan Mary. Anak itu tidak lama lagi akan dipindahkan ke Boston. Ia akan ditempatkan di rumah khusus untuk teman tuli. Mary sangat menyayangi Tom. Karena itulah di hari terakhir pertemuan mereka, Mary memberikan shawl milik Stephen kepada Tom. Tidak ada gading yang tak retak, Mary tetaplah seorang manusia. Meskipun Mary adalah seorang psikolog yang mengurusi kejiwaan orang lain, ia juga bisa mengalami hal serupa. Kematian suaminya dan keadaan Stephen membuatnya depresi, sehingga ia berkonsultasi dengan seorang psikiater bernama Dr. Wilson. Saking depresinya, Mary sampai bermimpi menenggelamkan Stephen di bak mandi ketika sedang memandikannya. Setelah terperanjat dari tidurnya, Mary mendengar suara dari luar rumah. Ia bergegas memakai baju dan keluar. Ia menuju garasi karena mendengar suara dari arah sana. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ketegangan Mary langsung mengendor. Namun, di saat seperti itu, ia malah mendengar suara kaca pecah dan alarm mobilnya berbunyi. Ia langsung menelpon 911 dan melaporkan bahwa ada penyusup masuk ke rumahnya. Meskipun petugas 911 menyuruhnya tetap diam, Mary tetap masuk ke dalam garasi. Saat menyorot senternya ke arah mobil, Mary terkejut karena melihat kaca mobilnya telah pecah. Saat mendekat, ternyata Mary membawa Tom yang malang ke dalam rumah, memberikannya selimut dan minuman hangat. Kemudian Mary menghubungi Joan dan mereka membicarakan tentang Tom. Dalam sambungan telepon, Mary bersikeras ingin menolong Tom. Namun ketika Mary sedang berdiskusi dengan Joan, tiba-tiba ternyata Tom telah menghilang. Mary segera melapor ke polisi. Keesokan harinya, sheriff segera melakukan pencarian. Mary sangat mencemaskan keadaan Tom, apalagi saat itu sedang musim dingin. Suatu ketika Mary sedang tidur, tiba-tiba ia terbangun karena mendengar suara dari luar rumah. Ia bergegas keluar karena mengira itu Tom. Namun setelah Mary di luar rumah, terdengar suara geraman serigala. Mary langsung berlari masuk rumah. Saat ia akan menutup pintu, tiba-tiba lagi-lagi itu hanya mimpi. Keesokan harinya, Mary yang sedang melamun di kamar Stephen dikejutkan oleh kedatangan Lucy, asistennya, yang mencarinya karena pasiennya telah datang. Mary habis membereskan kamar tersebut karena berencana memberikan kamar itu untuk Tom bila bocah itu kembali.
Pasien Mary bernama Aaron. Aaron memiliki seorang ayah bernama Doug. Doug adalah seorang duda. Lelaki itu agaknya naksir pada Mary. Doug mengajak Mary makan malam, namun karena Aaron adalah pasien dari Mary, Mary menolaknya. Alasannya tentu saja karena kode etik profesi. Singkat cerita, Mary kembali berkonsultasi dengan Dr. Wilson karena pada malam harinya ia merasa melihat Tom. Mary merasa bahwa kali ini ia tidak sedang berhalusinasi. Namun, Dr. Wilson meyakinkan Mary bahwa itu adalah gejala parasomnia, yaitu sebuah penyakit gangguan tidur. Pada sesi konsultasi itu, Mary membuka sebuah rahasia bahwa sebenarnya dialah yang menyarankan Stephen disekolahkan ke asrama. Mary merasa ia tidak bisa menjadi terapis sekaligus ibu dalam waktu bersamaan. Singkat kata, Dr. Wilson berencana meresepkan obat untuk Mary, tetapi ia membutuhkan sampel darah dari Mary dahulu. Tidak lama kemudian, suster yang diutus oleh Dr. Wilson datang untuk mengambil sampel darah dari Mary. Karena merasa bersalah setelah berkata terlalu kasar kepada Doug, Mary mengajak lelaki itu untuk makan malam di rumahnya. Pada kesempatan itu mereka membicarakan banyak hal. Salah satunya adalah masalah Stephen yang akan Mary pindahkan ke panti kesehatan pada akhir bulan. Mary juga menceritakan tentang alasan Stephen dikeluarkan dari sekolah dan banyak hal lagi. Sepertinya si Mary sudah lama nggak ngegosip, makanya jadi ya malam itu dipuas-puasin aja deh sama si Mary. Setelah Doug pulang dan Mary terlelap di sofa, lagi-lagi ia dikejutkan oleh bunyi pintu yang dibanting. Dengan pandangan berbayang, Mary berjalan ke arah kamar Stephen untuk mengecek keadaan anaknya. Saat membuka kamar, anak tirinya itu tidak ada di ranjangnya. Mary kemudian mencarinya. Namun, tiba-tiba Mary mendengar suara berderak dari sebuah pintu kecil di dekat tangga. Ia mengeceknya, dan tiba-tiba lagi esok paginya, Mary terbangun di bawah tangga. Ia langsung mengecek kamar Stephen. Ternyata anak tirinya tersebut sedang tidur pulas di ranjangnya. Namun saat Mary mendekat, ia melihat keanehan. Ada bekas cakaran di pipi Stephen. Mary menjadi panik. Ia kembali menelpon Dr. Wilson dan menyampaikan semua unek-uneknya. Sayangnya, dokter tersebut masih menyangka bahwa semua yang Mary katakan karena parasomnia yang diidapnya. Singkat cerita, sore harinya Lucy datang ke rumah Mary membawa perbekalan. Berita di televisi mengatakan bila badai salju akan datang. Badai tersebut diramalkan akan membuat akses komunikasi dan transportasi terhambat. Sebenarnya Lucy dan Doug pernah mengajak Mary untuk pindah ke kota sementara waktu sampai badai berlalu, tetapi Mary menolaknya. Tentu saja pikiran Mary karena ya bakal repot juga membawa Stephen yang lumpuh. Mary mencari lentera di basement untuk jaga-jaga jika mati lampu. Ketika sedang berdiri di depan lemari yang dikunci, tiba-tiba ia mendengar suara dari lantai atas. Dengan ragu, ia naik ke atas. Dan tiba-tiba just me. Ternyata yang datang adalah Doug. Ia datang untuk mengecek keadaan Mary dan mengajaknya sekali lagi untuk tinggal bersama dia dan anaknya di kota. Mereka telah menemukan sebuah hotel yang bagus. Namun, sekali lagi Mary menolaknya. Pantang menyerah juga ya si Doug. Sobat jomblo, kalian bisa meniru semangat si Doug. Sebelum buku nikah ditandatangani, kesempatan buat nikung tetap terbuka. Oke? Singkat cerita, Dr. Wilson yang telah menerima laporan sampel darah menelpon Mary. Hasil tes darah Mary menunjukkan kalau wanita itu mengkonsumsi obat-obat penenang milik Stephen. Tentu saja Mary membantahnya. Namun, percakapan mereka terputus karena Mary harus mempersiapkan diri menghadapi badai. Dr. Wilson yang belum menutup panggilan tiba-tiba menaruh perhatian pada kursi roda Stephen yang kosong. Dan tiba-tiba setelah bersusah payah merusak gembok, Mary akhirnya berhasil mendapatkan lentera. Ia menyalakannya, dan tiba-tiba lagi Mary tersadar dari pingsannya, tangan dan kakinya diikat, serta mulutnya dilakban. Ia disekap oleh Stephen dengan tubuh telanjang di kamar mandi.
Stephen berada di sampingnya, bergerak bebas tanpa kendala. Jadi selama ini Stephen hanya berpura-pura lumpuh. Ia menunjukkan jati diri sebenarnya karena cemburu pada Tom yang terlihat sangat disayangi oleh Mary. Dan Tom juga telah mengetahui kepura-puraannya. Untunglah Tom belum mati. Ia hanya dikurung oleh Stephen di basement. Namun, Stephen berencana akan segera membunuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi, selama ini ternyata Stephen lah yang mencekoki Mary dengan obat-obat penenang melalui teh yang biasa Mary minum di malam hari. Lalu pada saat itu, Stephen kembali mencekoki Mary dengan obat penenang. Setelah berhasil lepas, Mary berusaha memuntahkan obat yang telah diberikan Stephen kepadanya. Di tempat lain, Dr. Wilson mengendarai mobil dalam badai menuju rumah Mary. Ia menyempatkan menelpon polisi dan meminta mereka mengirim opsir ke sana. Sayangnya karena gelap dan licin, mobil Dr. Wilson tergelincir. Lalu, Dr. Wilson melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju rumah Mary. Sedangkan di rumah Mary yang berhasil kabur keluar dari kamar mandi dengan hati-hati. Karena Stephen tidak terlihat, Mary memberanikan diri turun ke basement. Di sana, Mary melihat Tom yang malang sedang diikat. Ternyata Stephen juga berada di sana. Ia sedang memilih senjata untuk menghabisi Tom. Mary mencoba bernegosiasi dengan Stephen. Namun Stephen tidak bisa diajak bicara. Lelaki itu telah mengalami gangguan mental yang akut. Pada akhirnya Mary berhasil melumpahkan Stephen dengan memukulnya menggunakan gagang senapan. Lalu Mary memanfaatkan situasi tersebut untuk menyelamatkan Tom. Tapi tiba-tiba Tom berlari ke lantai 1, sedangkan Stephen dan Mary berjibaku di basement. Mary kembali berusaha membujuk Stephen, tetapi lelaki itu telah hilang kendali. Lalu Mary mengulur waktu dengan mengunci pintu basement. Kemudian ia mencari Tom, dan ia menemukannya sedang bersembunyi di dalam lemari pakaian. Untuk mengelabui Stephen, Mary mencoba membuat jejak palsu yang mengindikasikan ia dan Tom berlari keluar rumah. Akan tetapi, seperti halnya psikopat yang lain, Stephen tidak mudah dibodohi. Ketika Stephen hampir saja menemukan Mary dan Tom, dengan sangat tepat waktu Dr. Wilson muncul. Ia langsung masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan. Namun tiba-tiba setelah membunuh Dr. Wilson, Stephen naik ke lantai 2. Mengetahui hal tersebut, Mary menggunakannya untuk mencoba membawa Tom lari dari rumah. Namun, Stephen telah memaku jendela dan semua jalan keluar. Mary kemudian berlari ke dapur, mencoba mengeluarkan Tom lewat atap rumah. Namun, Stephen yang berada di lantai 2 mendengar suara berisik di lantai 1 dan langsung segera turun. Lagi-lagi, Mary mencoba merayu Stephen agar mengurungkan niatnya mengejar Tom. Namun yang terjadi malah Stephen menggerayangi Mary. Akhirnya Mary memukul kepala Stephen dengan wajan. Aku jadi inget game PUBG ya kayak gini. Lalu tapi namanya juga calon psikopat ya. Kalau cuma kena getok wajan aja mah nggak ada efeknya. Akhirnya Stephen bangkit kembali lalu mengejar Mary dan Tom yang berlari ke hutan. Singkat cerita, Mary dan Tom berlari ke arah yang salah. Mereka malah berlari ke arah danau. Tom terjebak di dermaga. Mary berusaha mencegah Stephen agar ia tidak bisa menangkap Tom. Tetapi usahanya tidak berhasil. Stephen langsung berlari ke arah dermaga lalu mencoba menenggelamkan Tom di danau. Mary kembali berusaha mencegahnya. Psikopat muda itu sudah sangat gelap mata. Dan akhirnya singkat cerita, pada akhirnya Tom hidup bersama Mary. Mary berencana mengadopsi bocah tersebut. Dan film pun tamat. Nah sobat jomblo, seperti yang gue bilang sebelumnya di awal, setelah menonton film ini gue mengingat novel Laskar Pelangi. Jadi dalam novel tersebut ada tokoh bernama Trapani yang sangat lengket dengan ibunya. Sampai-sampai ia mengalami gangguan kejiwaan karena tidak bisa lepas dari ibunya. Yang dialami oleh Stephen hampir sama dengan yang dialami oleh Tripani, tapi dengan kondisi yang lebih merusak dan cenderung membuatnya menjadi psikopat. Mungkin ini termasuk sindrom Electra kompleks yang bercampur dengan anxiety akut plus obsesif kompulsif. Jadi nyampur-nyampur kayak gado-gado gitu. Ya, tapi yang lebih jelasnya ya harus tanya ke psikiater ya.
Oke, pesan moral dari film ini adalah jangan bengong terus. Bahaya. Oke Sobat Jomblo, mungkin itu saja dari gua untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan apabila kalian suka dengan konten channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Adios.